Hai Om, apa kabar? Hai, kabar baik. Aduh ya ampun, aku berdosa banget. Ternyata kameranya nyala. Oke, aku bakalan balik bentar lagi guys. So, wait ya. Hai semuanya, apa kabar? Kok itu kamera Koko kebalik loh. Sorry. Oke? Felis mana ya? Kok belum join? Paling ntar lagi. Hai guys. Hai. Wah, ada yang baru tapi bukan sepatu. Siapa tuh? Oh iya, kenalin guys, ini namanya Dea dan dia bakalan gabung sama kita untuk depannya. Hai semuanya, kenalin namaku Dea. Hai Dea. Hai Dea. Hai dia. Sayang banget ya, sekarang kita ketemunya online. Ya mau gimana lagi kan? Emang mau nggak mau ya harus mau. Iya Yong, tolong koreksi ya kalau misalnya gue salah. Tapi kemarin rasanya gue nggak liat lu ibadah ya. Iya Vel, tugas gua tuh banyak banget, numpuk sampai mau meledak kepala gua. Hah? Apa yang meledak? Siapa? Di mana? Tapi Yong, tetap harus sempetin ibadah dong. Bener, kan ibadah kita cuma sebentar, Yong. Duh, kemarin tuh mama aku juga ngomel-ngomel, jadi aku udah males aja. Kenapa Mama Yoyo marah-marah? Yoyo nakal kan? Ih, udah kok. Iya, Vel. Gue tuh beneran emang sibuk banget. Belum lagi PR sama disuruh cuci piring. Next time tetap harus disempetin ya Yong. Ya udah deh, ya udah. Daripada kita ribut-ribut terus kan, mending kita nyanyi aja gimana? Tarik, sis. Monggo. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada
kasih dan kemuliaan yang kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang kau beri di hidupku. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Hai semuanya, kelihatannya semangat banget. Oh iya dong Pak, mereka kan Laskar Kristus, jadi harus tetap semangat dong. Oh iya benar juga sih. Ibu Cici, gimana kabarnya? Oh saya pastinya dahsyat luar biasa. Bapak sendiri apa kabar? Pastinya sehat dong. Kelihatannya sehat nih. Kelihatannya sehat ya Pak ya, oke. Nah Pak Yev, kita akan kedatangan dosen tamu dari Bali loh. Oh iya? Iya, Tapi kok belum login ya? Belum ada kelihatan. Seharusnya kan udah jam Bapak itu ngajar sekarang. iya ya. Bapak ngapain di sini? Loh, saya yang nanya gitu. Ini kan rumah saya. Kamu ngapain di sini? Oh iya Pak, saya maaf. Pulang. Siapa tadi Bu Desi? Biasa Pak, partner saya dalam urusan mengajar Pak. Oh gitu. Oke, selamat datang Pak Ogi. Terima kasih. Apa kabar Pak Ogi? Baik. Baik ya, oke boleh disapa dulu dong Pak Ogi, adik-adiknya. Halo semua. Oke, Pak ngomong-ngomong nih Pak, Bapak beneran dari Bali? Oh iya bener dong. Bali sebelah mananya Pak? Bali Embing. Bali Embing. Bali Embing itu di mana ya Pak? Masa kamu nggak tahu sih itu di Koto Tangah? Balimbing. Iya. Balimbing Pak. Balimbing. Beda Pak antara Balimbing itu Balimbing Pak. Ya Balimbing. Ya, oh, oke deh Pak. Oke, Balimbing. Tapi itu topinya dari mana Pak? Oh ini saya beli online karena saya suka sakit kepala kan, jadi oke ini agak enak. Oke Pak, dan memperpanjang lagi Pak, asalkan Baik. boleh dilanjutkan Pak apa yang mau disampaikan? Kita lanjut ke materi ya. Ya langsung lanjut Pak, lanjut. Oke adik-adik, sebelum kita belajar ya, ayo kita doa sama-sama dulu. Tuhan, pimpin kami dalam pelajaran ini agar kami lebih paham, dan biarkan roh-Mu Tuhan membuat hati kami lebih jadi bijaksana dan kami memahami Tuhan kebenaran-kebenaran di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, nah hari ini kita mau belajar tentang prioritas. Nah, prioritas kita dalam kehidupan ini adalah yang pertama-tama tentu Tuhan dong, ya Bu Desi. Betul sekali Pak. Nah kalau kita bicara prioritas, kita tidak lepas dari namanya skala. Ya, kalau skala itu nggak asing lagi sama keseharian kita. Ya kita sering memberi sesuatu itu skala. Misalnya sebagai contoh ya, Bapak Yefron yang tadi. Ya. Kalau dari skala 1 sampai 10 kira-kira di nomor berapa ketampanannya Pak Yefron tadi Bu Desi? Ketampanan Pak Yefron tadi ya Pak. Kalau untuk anak-anak SMA mungkin bilang dia cukup keren Pak. Jadi kalau untuk saya mungkin dia di antara nomor 5, nomor 6 gitu Pak. Jujur sekali Bu Desi ya. Ya itu skala.
Dari skala 1 sampai 10. Kita sering ya ada skala dalam kehidupan ini. Nah, kalau dalam memprioritaskan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, kira-kira dari nomor 1 atau sampai 10 kita kasih angka berapa? 10 dong, Pak. 10 ya? Iya, 10. Nah, gitu Yong, dengerin apa yang dibilang Pak Ogi. Iya, Dek. Kita harus tetap ada waktu untuk Tuhan. Tapi, Pak, kan ibadah itu bakalan ada tiap minggu dan bisa ditonton ulang. Sedangkan tugas sekolah itu deadline-nya hitungan hari dan gak ada toleransi untuk keterlambatan. Bener Pak, biasanya guru juga langsung ngasih nilai C. Iya kan tugasnya bisa dikerjain sebelum ibadah sorenya. Oke. Tunggu dulu ya. Ini ada apa sebenarnya? Oke deh, daripada kita buang-buang waktu lagi, kita lanjutin dulu ya. Nanti habis itu baru kita ulang lagi apa yang sedang kalian permasalahkan. Lanjut, Pak. Oh, berarti ada sebuah pro dan kontra ya di dalam membahas prioritas. Bagaimana kita tuh memprioritaskan Tuhan kah? Terus bagaimana dengan kegiatan kita yang lain, tanggung jawab kita ya. Sebenarnya memprioritaskan Tuhan tidak berarti kita mengabaikan tanggung jawab tugas kita yang lain ya. Saya mau ceritakan dalam sebuah kejadian yang sebenarnya ketika itu ya, kita bisa baca di Lukas 17, yaitu cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Ya. Dari sini kita bisa tahu bagaimana tentang prioritas dan ini bisa menjawab semua pertanyaan tadi dari adik-adik yang ada di sini ya. Mungkin kita bisa langsung saja di Lukas 17 ya. Ayat 11, saya akan jelaskan satu ayat demi ayat di sini Bu Desi supaya kita bisa lebih paham ya. Di ayat yang ke-11 dikatakan dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Perjalanan ini merupakan perjalanan pelayanan Yesus di hari-hari terakhir sebelum ia disalibkan ya. Ini perjalanan Yesus, pelayanan Yesus yang terakhir. Dan mungkin dia nggak akan kembali lagi di tempat yang sama karena ia sudah akan disalib. Ya. Di ayat ke-12, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. 10 orang kusta. Supaya kita bisa lebih paham, saya mau jelaskan dulu tentang sebenarnya kusta ini penyakit apa sih? Ya. Kusta ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Ya. Dan penyakit ini sangat mematikan. Yang pertama adalah dia menyerang sistem saraf, menyerang kulit, mata, hidung. Dan kita mungkin tahu ya, tiba-tiba orangnya nanti bisa tangannya lepas, jarinya lepas. Sebenarnya bukan kusta itu sendiri yang membuat itu lepas gitu. Tetapi kusta ini menyerang syaraf kita untuk merasakan sakit. Artinya penderita kusta ini nggak mengalami rasa sakit. Jadi ketika dia luka, ketika dagingnya membusuk, dia nggak merasakan apa-apa. Nah, penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit yang nggak sakit. Karena kalau kita sakit, kita bisa segera berobat. Kalau ada infeksi, kita tahu, kita bisa obati. Nah, kusta, orangnya nggak tahu. Mungkin dia injak paku, dia nggak merasakan. Nah, ini yang membuat penyakit ini berbahaya. Jadi mungkin malam dia tidur, tangannya digigit tikus lepas, dia baru tahu paginya. Ya. Dan penyakit ini sangat menular. Bukannya menular, mematikan. Nah, sekarang memang sudah ada pengobatan. Tetapi pada zaman Alkitab ini, ya, nggak ada. Bahkan dia bisa menular dari pakaian yang dipakai. Karena itu Tuhan sengaja memberi peraturan tentang kusta ini. Ya. Karena kusta ini berpotensi melenyapkan satu populasi. Makanya Tuhan ketika itu memberi perintah siapapun yang terkena kusta harus diusir, harus diasingkan dari perkemahan atau
dari komunitas orang-orang yang sehat. Dia nggak boleh bergabung lagi. Artinya nggak peduli apakah dia itu sebelumnya adalah pedagang, dokter, pengusaha. Bahkan kalau kita baca di dalam Alkitab, Miriam yang adalah pemimpin rakyat Israel juga, kakak perempuan Musa sendiri, ketika dia dihukum Tuhan dia kena kusta, dia harus diusir keluar. Ya, diusir keluar dari pemukiman orang Yahudi. Nah, kusta ini banyak juga orang bilang sebagai kutukan di zaman itu. Jadi nggak ada obatnya. Nah, kalau kita kena kusta, kalau kita sakit, kita berobat ke dokter ya. Betul, Pak. Nah, kalau penyakit kusta ini, kalau orang terkena kusta, dia nggak cari tabib. Dia cari imam. Kenapa? Ya imam yang melihat apakah ini kusta atau bukan. Kalau kusta, nggak usah diobati lagi, langsung. Nah, kalau sembuh dari kusta juga kita nggak ke dokter. Kita nunjukinnya ke imam. Nanti kita lanjutkan. Ya, jadi di ayat yang ke-12, ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta. Nah, kusta ini bukan hanya penyakit yang menyerang kesehatan kita, tapi ini penyakit sangat jahat ya. Bukan hanya kesehatan, bukan hanya nyawa, dia juga menghilangkan status dan kehidupan sosial penderitanya. Ya, jadi siapapun, setinggi apapun jabatan, ketika kena kusta nggak ada lagi. Dia nggak siapa-siapa lagi. Dan dia hanya bisa berkumpul sama orang-orang yang juga kena kusta. Jadi ketika 10 orang ini datang, kita bisa bayangkan. Dikatakan di sini mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Dan kita bisa bayangkan penderitaan 10 orang ini ya. Mungkin mereka sudah hidup tanpa harapan, sudah bertahun-tahun. Mungkin mereka mendengar ya ada cerita-cerita teman mereka mungkin yang disembuhkan oleh Yesus. Ya, sehingga pada saat itu mereka benar-benar meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan mereka. Mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Nah, ini yang menarik Bu Desi. Kalau kita lihat ya, di Imamat 13 ayat 45, itu Tuhan mengatur bagaimana orang kusta itu harus bersikap. Mungkin Bu Desi bisa bacakan di sini. Oke, Imamat 13 ayat 45. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru, najis, najis. Nah, begitu. Itu yang saya bilang tadi, penyakit ini sangat jahat ya. Nggak peduli apakah sebelumnya orang ini gubernur misalnya, atau dokter, atau jaksa, atau siapapun. Mereka mencopot semua atributnya, memakai pakaian cabik-cabik. Di jalan-jalan mereka harus teriak najis, najis. Supaya apa? Supaya orang sehat nggak mendekat. Ya. Nah, bayangkan 10 orang kusta ini, yang mereka rasakan bagaimana. Dan ketika ia tahu ada yang bisa menyembuhkan, ia nggak lagi berteriak najis-najis. Tapi ia berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ya. Lalu di ayat 14, lalu ia, ya Yesus, memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir, jadi sembuh. Ya. Wow. Dan dikatakan di sini, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus, mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Dari 10 orang, 1 kembali. Dan yang kembali itu orang Samaria. Nah, mungkin Bu Desi bisa kasih tahu orang Samaria ini sebenarnya maksudnya siapa sih gitu? Nah, oke Pak. Jadi orang Samaria ini adalah mereka yang bukan orang Israel asli.
Jadi mereka itu udah campuran dari bangsa Israel dan bangsa yang lainnya, sehingga mereka seringkali dianggap warga nomor 2. Terlebih lagi karena tata cara mereka berbeda dengan tata cara orang Israel. Jadi mereka sudah dianggap bukan murni orang Israel. Iya. Nah, mereka sering didiskriminasi, ya, dan dianggap orang berdosa oleh orang-orang Yahudi ketika itu. Ya. Selanjutnya Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ditekankan lagi orang asing ini yang menunjuk kepada orang Samaria. Nah, seperti yang dijelaskan sama Bu Desi tadi, ya, menandakan bagaimana? Status tidak menjamin orang itu tahu bagaimana cara memuliakan Tuhan. Kita bisa pakai atribut sereligius apapun, ya, tapi itu tidak menunjukkan bahwa kita ini benar-benar bisa memuliakan Tuhan atau tidak. Orang Samaria yang dianggap warga kelas 2, yang dianggap orang berdosa, malah orang ini satu-satunya yang kembali kepada Tuhan Yesus, berterima kasih dan memuliakan Allah. Ya. Nah, ini menarik. Nah, di sini kita tahu mengapa cara Tuhan menyembuhkan di sini agak berbeda. Biasanya Tuhan menyembuhkan, dia memegang, sembuh, langsung, instan. Dia memerintahkan, sembuh, bangkit dan berjalanlah. Tetapi kali ini Tuhan memerintahkan, pergi menemui imam. Nah, benar ya Bu Desi? Betul sekali, Pak. Nah, sekarang kalau kita mau diskusi, nah ini mungkin dari Bu Desi sendiri bisa punya pendapat. Apa sih alasan, kira-kira menurut Bu Desi, alasan 9 orang ini nggak kembali apa? 9 orang itu nggak kembali. Ya mungkin mereka terlalu senang, Pak. Jadi mereka lupa dengan siapa yang sudah menyembuhkan mereka. Bisa. Ada lagi? Ya kayaknya seperti itu sih, Pak, kalau kita baca dari ringkasannya ya, Pak, ya. Saya juga mikir-mikir, apa sih alasan 9 orang ini nggak kembali? Dan terpikir beberapa alasan. Ya. Misalnya yang 9 lagi benar-benar menjalankan apa yang Yesus perintahkan. Ya. Yesus memerintahkan menemui imam. Betul ya? Tadi seperti yang saya juga udah kasih tahu, ketika seorang kusta itu sembuh, ia harus menunjukkan diri kepada imam. Imam harus memeriksanya, harus dikarantina selama seminggu. Di hari ke-8 harus mempersembahkan korban dan sebagainya macam. Jadi banyak prosedur. Baru kemudian dia dikatakan tahir dan baru kemudian dia bisa kembali kepada kehidupannya sebelumnya. Jadi ada prosedurnya, makanya harus menunjukkan diri sama imam. Nah, apakah 9 orang ini benar-benar karena Yesus perintahkan tunjukkan diri sama imam? Berarti ya udah, walaupun dia tahu dia sembuh, dia mau lakukan perintah Tuhan. Saya pikir tidak ya. Karena nggak akan terlambat menunjukkan diri sama imam setelah kita berterima kasih sama Tuhan Yesus. Betul ya? Betul. Nah, terus apalagi alasan? Mungkin yang Bu Desi bilang terlalu senang. Ya. Tidak sabar. Ingin kembali kepada kehidupan, kepada status sosial yang sebelumnya mereka miliki. Mungkin mereka bertahun-tahun mengalami kusta. Betul ya? Bertahun-tahun mereka sakit. Bertahun-tahun mereka dijauhi. Dan mereka nggak sabar kehidupan mereka sebelumnya kembali. Yes, aku udah sembuh nih. Aku mau kembali kepada keluargaku, aku mau kembali kepada istriku, aku mau kembali kepada pekerjaanku. Bisa. Mungkin itu juga jadi alasan, karena terlalu senang. Mungkin alasan lain, ya, kita tahu mungkin ya orang kusta ini berjalan menemui imam, mungkin bukan 50 meter atau 100 meter dari Tuhan Yesus. Karena kalau masih dekat, saya yakin semuanya kembali. Mungkin 10 orang ini sudah berjalan 1 harian. Sudah berjalan berpuluhan kilometer. Baru kemudian mereka tahu mereka ternyata sudah sembuh. Tapi terlalu jauh untuk kembali. Dan terlalu terburu-buru untuk bisa dinyatakan sembuh. Untuk bisa kembali ke kehidupan mereka. Apapun alasan mereka tidak kembali,
Kesimpulannya adalah mereka punya prioritas yang lain selain memuliakan Allah. Kalau prioritas mereka memuliakan Allah, 10 orang yang sembuh ini, 10-nya kembali. Betul. Ya. Buktinya hanya 1 orang yang kembali. Apapun alasan 9 orang ini, mereka tidak memprioritaskan Allah. Nah, di sini menjadi ironi, Bu Desi. Kenapa? Ya. Ketika mereka sakit, tidak ada apapun yang mereka pikirkan selain mencari Tuhan Yesus dan sembuh. Betul ya? Mereka nggak memikirkan keluarga mereka lagi, mereka nggak memikirkan kondisi di tempat mereka tinggal atau gimana. Mereka hanya memikirkan cari Tuhan Yesus, cari Tuhan Yesus, cari Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi ketika mereka sembuh? Ya. Mereka nggak kembali kepada Yesus. Sebuah ironi. Makanya saya katakan, ya, ujian yang paling sulit dalam hidup itu adalah ketika ujian itu telah berakhir. Ya. Ketika kita menghadapi ujian, kita berdoa, kita mencari Tuhan, kita berharap pada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan. Tapi ketika Tuhan menjawab, dan ketika ujian kita telah selesai, ketika kesesakan kita sudah diganti dengan kelegaan, apakah kita melakukan hal yang sama? Atau kita seperti 9 orang tadi yang lupa karena kesenangan? Betul ya? Setelah ujian kita nggak lagi mencari Tuhan, kita tidak lagi tetap berdoa, kita tidak lagi tetap bersyukur. Nah, saya ada sebuah kesaksian, Bu Desi. Boleh ya, Bu Desi ya? Silakan Pak, boleh. Ya, hari ini ketika proses syuting ini sedang berjalan, mama mertua saya masih ada di rumah sakit. Ya. Karena terindikasi positif COVID-19. Nah, ini sebuah pergumulan dalam keluarga, ya kita bergumul ya, kita merasakan berat. Kenapa? Bukan karena kita takut juga bahwa kita ini terkena penyakit itu, tapi kita takut karena kondisi orang tua kita itu udah drop. Akhirnya kami berdoa terus. Bangun tidur kami berdoa, sebelum tidur kami berdoa, kami video call dengan keluarga. Kami sangat berharap Tuhan bisa menolong. Nah, ini menjadi sebuah pemikiran bagi saya. Apakah nanti setelah ya, orang tua kami sehat dan dia kembali, apakah kami masih tetap berdoa bersama? Apakah kami bangun tidur masih berdoa minta pertolongan Tuhan? Atau kami udah nggak mikir lagi? Nah, ini pelajaran untuk saya, ya, dan saya yakin juga untuk adik-adik semua, ya. Sekali lagi saya bilang bahwa ujian yang paling sulit adalah ketika ujian itu sendiri sudah berakhir. Nah, ini yang terjadi terhadap 9 orang ini yang nggak kembali. Ya. Mereka nggak kembali apapun alasannya, apapun pembenaran dari mereka, intinya mereka nggak lagi memprioritaskan Tuhan. Nah, hanya 1 orang yang kembali dan orang Samaria. Orang yang tadinya statusnya orang Yahudi, umat pilihan Allah, orang yang merasa lebih religius, nggak ada satupun yang kembali. Tapi orang Samaria ini datang berlutut sama Tuhan, tersungkur memuliakan Allah. Lalu apa yang Tuhan Yesus katakan? Ia berkata kepada orang itu, ya, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini luar biasa, Bu Desi. Kenapa? Saya mau katakan bahwa gratitude, ya, rasa syukur itu menyempurnakan iman kita. Ya. Betul sekali. Menyempurnakan iman kita. Iman kita menjadi lengkap dengan rasa syukur. Ketika 10 orang kusta ini, mereka disuruh menemui imam, mereka belum sembuh ketika itu.
tetapi dengan iman mereka berjalan. Iman itu menyembuhkan mereka. Betul ya? Betul, Pak. Tetapi satu orang yang kembali dengan rasa syukur ini, imannya menyelamatkan dia. Bukan hanya dia sembuh, tetapi dia selamat. Karena Tuhan bilang, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Rasa syukur membuat iman orang ini komplit, lengkap. Nah, pada akhirnya, kalau kita pikirkan, mana sih lebih penting? Kita selamat atau kita sembuh? Benar ya Bu Desi ya? Iya, benar. 9 orang tadi sembuh. Tetapi hanya 1 orang ini selamat. Nah, kembali ke persoalan tadi, ya, kita nggak harus menyingkirkan semua hal yang lain untuk memprioritaskan Tuhan. Tetapi seperti yang Tuhan juga sampaikan ya di dalam Alkitab, bahwa apapun yang kamu kerjakan, kerjakan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Betul ya Bu Desi? Artinya kalau kita sekolah, kita bukan sekolah untuk diri kita sendiri. Kita sekolah untuk Tuhan. Kalau kita bekerja, kita nggak bekerja untuk diri kita lagi. Tapi kita bekerja untuk Tuhan. Ya, semua yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Artinya kalau belajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Bekerja, bekerjalah dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya seperti untuk Tuhan. Nah, kalau semua hal kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukankah demikian kita sudah memprioritaskan Tuhan? Betul ya Bu Desi ya? Betul, Pak, betul. Artinya kita bisa memprioritaskan Tuhan dalam setiap aspek yang ada dalam kehidupan kita. Mungkin ini sudah menjawab tadi yang Adek Yoyong tanyakan ya. Tugas memang banyak, kewajiban memang banyak, jangan diabaikan. Tapi kita bisa melakukan semua itu untuk Tuhan. Dan kalau kita sudah memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, kita pasti punya waktu untuk Tuhan. Karena semua hal yang kita lakukan untuk Tuhan. Apakah kita nggak punya waktu lagi untuk mendengar Tuhan? Ya, pasti kita meluangkan waktu kita, pasti kita memberikan waktu kita untuk ibadah dan sebagainya. Karena semua yang kita lakukan, Tuhan adalah di atas segala-galanya. Begitu Bu Desi. Ya, saya kira udah menjawab ya. Iya, betul sekali, Pak. Jadi kita harus memprioritaskan Tuhan ya, Pak ya. Apapun keadaan kita, apapun yang sedang kita sibukkan, tetap Tuhan nomor 1 ya, Pak. Betul. Karena itu menyelamatkan kita, bukan cuma menyembuhkan kita, Bukan Pak. cuma menyembuhkan. Oke, Pak Ogi, terima kasih banyak buat pelajarannya pada hari ini. Sungguh memberkati kita semua. Jadi kami sungguh berterima kasih karena Bapak sudah mau menyampaikan materi yang sungguh luar biasa. Terima kasih juga Bu Desi sudah diberi kesempatan ya untuk ada di sini untuk mengajar. Kalau gitu saya izin dulu, saya mau kembali ke Bali. Sebentar ya Pak ya, kita closing dulu. Jadi baik. kita kembalikan dulu kepada Pak Efron ya, Pak ya. Baik, silakan. Pak Efron, silakan Pak Efron. Terima kasih Pak Ogi, terima kasih Ibu Desi untuk hari ini. Ya, materi firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua yang mendengarkan. Nah, sekarang kita akan tutup dalam doa dan sekaligus saya akan nanti menyampaikan pengumuman untuk minggu ke depan. Ya, yuk kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu, terima kasih buat penyertaanmu, terima kasih buat pertolonganmu, terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami, bahkan firman-Mu yang disampaikan memberkati semua anak-anak, semua teman-teman yang mendengarkan hari ini. Dan sebentar kami akan mengakhiri Tuhan materi, bahkan semua rangkaian acara, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terpujilah Engkau, mulialah nama-Mu, ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Nah, saya akan menyampaikan pengumuman untuk minggu ke depan kepada semua kita. Yang pertama,
Sabtu depan kita akan tetap mengadakan ibadah online service ya jam 7 di channel YouTube IFGF College Padang. Yang kedua, teman-teman, kita ada iCare nih di IFGF College TY gitu ya. iCare akan tetap diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Nah, pastikan semua kita sudah tergabung dalam iCare. Yang belum tergabung juga, silahkan langsung daftarkan kepada koordinator iCare atau teman-teman iCare leader yang ada di IFGF College dan TY. Yang ketiga, jangan lupa hari Minggu kita ada ibadah Super Sunday jam 9 pagi di channel YouTube IFGF Padang. Sekian pengumuman yang saya sampaikan. See you next week and God bless you. Bye-bye.